Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube Edward Kondendi. Kali ini ada motor Supra X125 FE atau injeksi yang punya mengeluh kemarin dibawa ke arah Sumawono, tepatnya di tanjakan Bantir itu motornya tidak kuat nanjak. Kalau istilah Jawane gereng, jadi cuman beker-beker toh tapi tenaganya nggak ada. Kalau menurut saya itu bermasalah di area kampas kopling atau kampas kopling ganda ya. Karena kalau mesinnya, kalau injeksinya itu sepertinya sudah tidak ada masalah, hanya cuman di sekitar ini blok kopling. Untuk mengetahui apa penyebabnya, langsung saja kita eksekusi. Oke, langsung saja kita bongkar guys. Ini supaya enggak lecet ya, kita lepas ya. Kita buka penguncinya dulu. Karena ini ada penguncinya supaya tidak lepas. Kita pakai ini ya, kunci mahkota. Usahakan jangan digedok-gedok pakai pahat ya, supaya tidak terjadi apa namanya bengkok ya kerasnya. Dan kita lepas bearingnya dulu nih untuk membuka mur gas koplingnya. Jadi kita kendorkan dulu baut koplingnya. Nah, ini sudah enak. Oh, ini mungkin prediksi saya, ini mungkin apa karetnya apa namanya stopper masih panas. Nah, mungkin ini karet yang di dalam ini yang buat stoppernya ini mungkin apa namanya sudah mati ya, jadi dia tidak mengembang lagi. Jadi ini jauh dari apa namanya permukaan, ini jauh dari ini, dari lonceng ini, dari mangkokan ini ya. Ini yang prediksi pertama. Nanti kita lepas dulu yang kampas kopling. Masih panas. Oke teman-teman, ini ada bisnya ya atau bushingnya. Ini misalnya tadi ikut terlepas, kalau bisa diusahakan posisinya seperti itu tadi ya. Jadi ini ada apa namanya bis penahan, kemudian ini bushing di gas koplingnya. Ini biasanya suka ikut ketarik, jadi kita posisikan seperti yang awalnya saja ya. Nah, sekarang kita pindah posisi ke sini ya.
kita buka dulu ya. Kita lihat apakah kampasnya habis atau gimana, tapi ini masih agak panas ya. Oh ya, ini ada ring di bawah sini ya, di belakang sini, jangan sampai lupa nanti kalau pas masang. Masih panas sekali. Oke, kita akan langsung mengecek ya guys, apakah kampas koplingnya habis atau masih aman, atau hanya cuman setelannya saja ya. Karena bisa juga ini bermasalah di setelannya, ini suka berubah sendiri. Nah, di setelan ini suka berubah sendiri, tapi kita lebih mantap kalau dicek semuanya ya, jadi kita tahu dalamnya seperti apa. Nah, untuk pemasangan nanti inget-inget ya, jadi ini ada bagian yang tumpul, ini ada bagian yang tajam. Nah, yang tajam itu posisinya di sana, posisinya menghadap ke mesin ya, ke blok sana ya. Jadi supaya diketahui posisinya seperti itu. Ini sepertinya oli tidak sampai sini ini nih. Jadi ini olinya kurang melumasi, jadi tidak rata ya. Nah, ini ada sebagian yang kena oli, bagian yang tidak ya. Jadi ada yang tidak kena oli. Nah, kita sekarang cek kampasnya saja, dicek dulu. Ini platnya kita pisah dulu supaya enak nanti kita ngeceknya. Jadi kampas itu mungkin tidak habis, tapi bisa saja keras ya. Nah, ini masih bisa pakai kuku, masih bisa. Kalau zaman dulu masih ada caranya ini direbus pakai air ya, sampai mendidih, bisa dia jadi empuk lagi. Mungkin nanti saya akan melakukan hal ini, direbus pakai air. Ini karena kalau beli baru ini harganya yang ori lumayan sangat mahal ya, 200.000 lebih, hampir 300 mungkin kalau yang ori. Tapi kalau yang KW ya mungkin 100 ribuan ada, bisa. Nanti kita coba diakal direbus dulu. Nah, sekarang ini kampas gandanya kita mau lihat dulu. Di dalamnya ini ada damper atau karet ya, kita mau cek dulu. Nah, kita buka dulu ini klipnya. Nanti kalau karetnya sudah mati atau sudah tidak bulat lagi ya, kita bisa melakukan penggantian.
Nah ini karetnya sudah keras, ini walaupun masih utuh ya, tapi sudah keras, sudah gepeng, sudah tidak apa namanya, tidak bulat lagi. Sangat keras ini ya. Jadi nanti mungkin saya akan hanya mengganti ini saja, dan yang kampas kopling nanti kita rebus, atau mungkin kampas gandanya juga sekalian direbus juga nggak apa-apa. Ini karena ini sangat keras, jadi dia tidak apa namanya, tidak mencengkeram ya. Dan ini sudah diganti apa namanya, mereknya Indopat ya, lambangnya sebenarnya mereknya Indopat. Ini sangat keras ini, jadi dia selip, nggak nyengkram ya, kurang gigit. Nanti kita akan merebus saja semuanya, kampas kopling ganda dan kampas koplingnya. Nanti kita ganti karet ini aja. Oke guys, jadi ini kampas koplingnya saya rebus. Ini nanti sampai mendidih, nggak apa-apa. Jadi biar apa, empuk lagi dan kadar olinya hilang ya. Jadi ini saya campuri dengan sabun tadi, nanti sampai mumpal-mumpal ya. Jadi sudah apa namanya, kadar olinya hilang, jadi dia nanti empuk lagi seperti baru lagi. Ini trik zaman dahulu dan sekarang saya lakukan. Nah ini sudah mulai mendidih. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini kotorannya sudah naik. Ini maksudnya kotoran berupa apa mungkin serbuk gram atau apa yang lengket di kampas kopling, ini bisa bersih dan kadar olinya juga bisa hilang. Sambil kita udah aduk. Jangan khawatir, ini juga tetap tahan lama teman-teman. Ini karena mungkin kemarin pas orangnya itu naiknya itu sampai panas ya, mungkin suhunya sampai tinggi banget, jadi sepertinya kampasnya jadi keras karena apa namanya, terlalu panas dan selip ya. Jadi ini trik ini nanti tetap bertahan lama. Tapi kalau orangnya lama nggak ganti oli ya nanti imbasnya kena juga. Jadi oli itu harus sering apa namanya, harus diperhatikan benar-benar ya, minimal itu 2500 km sudah harus ganti ya. Jangan sampai apa namanya, sampai lama lah, perasaan setahun belum ganti oli. Nah itu yang bikin apa namanya, spare part itu jadi umurnya panjang, jadi nggak bisa umur panjang. Nah ini teman-teman, ini sudah saya angkat ya, karena tadi sudah mendidih dan agak lama. Ini masih ngebul ya. Ini jadi kandungan olinya dia hilang, bisa hilang ya, karena dicampur sabun tadi. Nah ini kita rebus kampas gandanya, jadi supaya dua-duanya empuk ya, kampas kopling empuk, kampas ganda empuk. Nanti kita pasang lagi dan diganti karetnya. Ini sampai mendidih, airnya sampai mungkin tinggal sedikit juga nggak apa-apa. Nanti kita pasang lagi, tidak perlu ganti, cuman ganti karetnya aja. Kita tunggu sampai mendidih semuanya biar benar-benar bersih dan empuk. Nah ini udah saya angkat guys, ini jadi masih agak ngebul ya. Nah jadi kampas kopling gandanya juga kita rebus, nanti tinggal kita pasang. Oke guys, jadi tadi saya sempat nyetel ini ya, nyetel setelan stud kopling ini.
Ini tadi ikut muter, jadi ke sana sini ikut muter terus, jadi nggak enak. Ini mumpung dilepas, mau saya cek sekalian apakah perlu diganjel ring atau cuma dibersihkan saja ya. Ini pakai kunci 14 sama obeng min. Nah, ini dalamnya kan seperti ini ya. Jadi ada pelornya di sini. Nah, ini kelihatan ya, kelihatan nggak? Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, ini mau saya cek karena dia suka apa namanya, kalau diputar itu ikut muter, jadi nggak nahan. Ini ada o-ringnya ya, o-ring kecil. Ini ada o-ringnya supaya nggak bocor. Jadi memang suka muter itu berarti dia karena ini kurang ring ya. Tapi kalau ditambahin tipis mungkin ini bisa dan mengunci. Jadi ini nanti kita tambahin sini ada bekas itu ya, bekas packing cylinder cup itu bisa untuk sini, buat tambahan sini. Nanti kita buatkan, kita cari dulu guys. Nah ini guys, ini kita sudah dapat untuk mengganjal ya. Ini bekas packing cylinder cup. Pokoknya yang diameternya sama dengan ini. Ini nanti kita potong, kita ganjalkan di sana. Jadi dia nanti tidak tidak berubah sendiri, karena ini kadang suka misalnya buat ngoper kan ada segitiga itu ya, yang ada pelornya ini ya. Nah jadi kan dia ikut geser ya. Nah jadi kadang suka geser sendiri. Jadi cara mengatasinya ini, karena bisa jadi ini tadi juga ini setelannya suka berubah. Tapi karena saya pengen maksimal, jadi saya cek semuanya dan kampasnya ternyata memang keras dan bisa diakal dengan cara direbus tadi. Kita potong dulu ini ya. Ini karena baja, agak baja mungkin ya, tapi bisa dipotong. Walaupun agak keras ya. Aduh. Nah, nanti kita rapikan dan ini pas di sini ya. Nah, kita rapikan dulu. Nah, oke teman-teman, ini sudah jadi ringnya. Ini saya kasih 2 ya, karena sepertinya kalau satu masih kurang tebal. Ini tipis banget ya, karena ukurannya nggak ada 1 mili. Nah seterusnya kita pasang. Nah ini jadi nanti ini posisinya kan ini mati ya, ini mati ya, kita nyetelnya kan ini naik turun ke sana sini ya. Nah tuh naik
Nah ini, nah jadi buat nyetel koplingnya. Oke, langsung kita templekkan. Ini karena agak jeber ya, agak susah masuk nih. Nah sekarang dia bisa dikencengin, asnya nggak ikut, jadi kita enak. Nah segini dia mau tetap asnya nggak ikut. Nah karena tadi kencengin sana sini asnya ikut terus. Nah gini, karena tadi kurang tebal ya, karena dratnya lebih panjang daripada dudukan lubangnya itu. Oke, ya selesai. Oke guys, tadi ternyata si empunya datang ke sini dan ini melihat dudukan ini sudah oglek ya. Nih. Jadi dia goyang ya. Sudah goyang oblak. Jadi ini bisa membuat getar pada mesin ya. Dan ini sudah kemakan. Ini sudah kemakan ya. Oke guys, ini tadi orangnya sempat muter-muter nyari kampas ganda satu set ya, ternyata tidak ada yang sama karena ini dengan karisma juga beda, tidak bisa ya, karena di karisma ini giginya agak panjang lagi, jadi tidak bisa. Ini tadi sudah ke bengkel, kemudian ini dilas ya, dilas tiga-tiganya, jadi dia sudah nggak goyang lagi, dan sini juga sudah aman. Karet dampernya sudah dibelikan tadi, dan ini kampas yang direbus sudah siap dipasang. Waktunya pemasangan. Karet dampernya sudah baru. Jadi pengaruhnya sangat besar ya, karena kalau karet ini mati ada suara, terus kemudian kampas gandanya tidak mengembang ya, tidak mekar ya. Jadi kalau teman-teman memperbaiki kampas ganda yang model seperti ini, kalau karetnya sudah mati, mending diganti. Nah ini kita pasang di sini posisinya. Titik di atas, titik di atas, yang sini juga titik di atas. Pasang. Kemudian pegasnya kita pasang dulu. Pemasangan per ini emang agak susah kalau yang Supra 125 ya. Jadi harus pelan-pelan dan dipastikan nanti aman, tidak lepas ya. Ini ada yang loncat satu guys.
Ini ada satu yang bandel ini. Nah, akhirnya terpasang semua. Nah, selanjutnya kita pasang ini ya, plat kampas gandanya. Dan ini layarnya. Terakhir ini penutupnya. Dan ini penguncinya. Dan siap dipasang. Oke guys, waktunya pemasangan ya. Ini kampas yang tadi kita rebus sudah siap pasang, tapi kita celup ke oli dulu. Nah, sudah dibasahi oli ya. Kita pasang kampasnya dulu. Kampas dan platnya jangan lupa menghadap yang ke sana ya, yang ke blok ya. Kampas. Yang tajam menghadap ke dalam. Kampas. Kampas. Nah, ini bisa saja ini bergeser ya. Nah, ini misalnya bergeser dia tidak mau rapat. Ini teman-teman jangan dipasang, harus dicari sampai rapat ya. Ini misalnya ke sini belum mau rapat, cari sampai ketemu yang rapat. Cari sampai ketemu yang, nah ini udah rapat. Nah, ini baru benar untuk dipasang ya. Oke, langsung kita lanjut. Nah, dan kita pasang ini apa namanya, per-pernya. Karena kalau tidak begini nanti masangnya agak susah. Kalau posisi masang di sana ya, jadi langsung kita pasang di bawah bisa.
Kita cek lagi pernya apakah sudah pas ya. Selanjutnya kita pasang. Ini bareng dengan lonceng atau mangkok ganda ya. Ya jangan lupa ini ringnya dipasang ya. Nah, ring yang tadi ini posisinya di dalam sini ya. Kita pasang murnya. Nah, keenakan apa namanya pakai impact itu kita nggak usah nahan-nahan, bisa langsung kita kencangkan. Nah, ini sudah kencang. Nah, sekarang kita kencangkan ini ya. Cukup. 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 Oh ya, tidak lupa ya. Ini ada lubang oli. Jadi lubang oli lurus dengan ini ya. Nah, lubang oli lurus dengan ini. Ada lubang dua ini lurus dengan ini. Tinggal kita pasang ringnya. Kemudian murnya. Kita kencangkan. Tinggal pasang tutup dan lakernya. Tinggal pasang penutupnya. Pasang lakernya. Tinggal pasang ini ya. Kita kasih stempel dulu supaya nggak jatuh.
Langsung kita setel dulu koplingnya ya, karena tadi belum pas ya. Ini satu. Nah, ini sudah mentok, panas sedikit. Nah, sekarang ini bautnya ini tidak ikut muter, karena tadi ini ikut muter ya. Jadi saya ganjel ring tadi di dalamnya itu ya. Penyebabnya adalah ini, karena dratnya masih apa namanya, ikut muter. Jadi kadang berubah sendiri kalau diinjak persneleng, mungkin lambat laun, jadi dia bergerak sendiri, nganan sendiri. Oke, tinggal kita nanti isi oli dulu, kemudian dipasang-pasangin knalpot dan semuanya, dan selesai ya. Oke, sini udah selesai semua, tinggal kita nyalakan, kita pakai buat jalan. Seperti apa, apakah masih gereng atau sudah enak. Karena ini tidak ganti yang berat-berat, cuman ngakal sambil ganti karet dampernya di kampas ganda itu ya. Oke guys, kita akan pakai buat nanjak itu ya, tanjakan sana itu ya, itu lumayan tinggi. Dan ternyata aman Sulaiman, tidak slip. Oke, kita putar balik lagi. Oke guys, terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk yang mempunyai motor Supra X125 FE. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bantu like, comment, subscribe, dan share.